Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Lila. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan gunung, tempat di mana semua orang saling mengenal, dan setiap bisik-bisik bisa terdengar sampai ke ujung jalan. Di tempat ini, nama ibuku seperti kutukan. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia pernah menyakiti siapapun, tapi karena sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama hinaan, tapi tidak satu pun yang menyebutnya dengan nama aslinya. Seakan namanya dihapus dari sejarah desa kami. Sejak kecil, aku belajar untuk menundukkan kepala. Tidak berani menatap mata orang lain terlalu lama. Teman-teman sebayaku dilarang bermain denganku. Aku pernah mendengar seorang ibu membentak anaknya karena diam-diam memberi aku permen. Jangan dekati anak itu. Ibunya pembawa sial. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus kulitku. Bahkan sebelum aku tahu arti sebenarnya. Tapi ibu, perempuan yang mereka benci itu, selalu diam. Wajahnya tenang, meski aku tahu ada luka yang tidak pernah sembuh di balik matanya. Ia menanam sayur di belakang rumah, menjahit pakaian orang, dan menyekolahkan aku dengan hasil cucian dari rumah ke rumah. Ia tidak pernah membalas hinaan. Ia hanya menatap mereka dengan senyum tipis yang dingin, membuat banyak orang malah semakin membencinya. Kami tinggal di rumah kecil di pinggir desa, agak jauh dari keramaian. Tidak ada yang pernah datang bertamu. Tidak ada suara tawa dari ruang tamu. Bahkan saat Idul Fitri pun, pintu kami tak pernah diketuk. Tapi ibu tidak pernah mengeluh. Ia hanya berkata, "Kita masih hidup, itu sudah cukup." Tapi tentu saja, bagi anak kecil sepertiku, hidup seperti ini menyakitkan. Aku selalu bertanya dalam hati, apa sebenarnya dosa ibuku? Kenapa ia dibenci semua orang? Dan kenapa dia tidak pernah menjelaskan apapun padaku? Sampai aku berusia 10 tahun, pertanyaan itu hanya menggantung. Hingga suatu malam, saat listrik mati dan kami duduk di teras rumah diterangi lampu minyak, aku bertanya pelan, "Ibu, siapa ayahku?" Suara jangkrik mendadak terdengar lebih jelas. Ibu yang sedang menggulung benang tiba-tiba berhenti. Tangannya diam di udara. Matanya memandang ke arah gelap hutan kecil di belakang rumah. Ia tidak langsung menjawab. Bahkan setelah beberapa menit, ia hanya menghela napas dan berkata, "Kamu cukup tahu bahwa kamu lahir dengan doa, bukan dengan dosa." Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi aku tahu, dari caranya mengucapkannya, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan itu bukan rahasia kecil. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Aku mulai mencari petunjuk dari setiap kata, setiap tatapan, setiap benda yang ibu simpan. Aku bahkan pernah diam-diam mengintip kotak kayu tua di lemari kamarnya. Tapi isinya hanya kain perca dan foto-foto lama yang sudah buram. Tidak ada surat, tidak ada akta nikah. Tidak ada petunjuk siapa laki-laki yang pernah bersamanya. Tahun-tahun berlalu. Aku tumbuh menjadi remaja yang terbiasa dengan kesepian. Tapi tidak pernah terbiasa dengan rasa penasaran. Dan ibu tetap seperti dulu. Diam. Tapi ada yang mulai berubah. Wajahnya terlihat lebih lelah. Batuk-batuknya makin sering terdengar di malam hari. Tapi ketika kutanya, ia hanya bilang itu karena cuaca. Sampai suatu hari, kejadian kecil mengubah segalanya. Aku baru pulang dari sekolah saat melihat dua anak kecil melempari pagar rumah kami dengan batu. Mereka tertawa sambil berteriak, "Itu rumah anak haram. Jangan lewat situ." Aku tak bisa menahan emosi. Aku lari mengejar mereka. Tapi mereka keburu kabur ke dalam gang sempit. Saat aku kembali, ibu sudah berdiri di depan pagar. Matanya kosong, menatap batu-batu kecil yang berserakan. Aku ingin memeluknya, tapi dia malah masuk begitu saja tanpa sepatah kata pun. Malam itu, aku menangis dalam diam. Dan aku bersumpah, apapun yang ibu sembunyikan,
Aku akan mencari tahu. Karena aku butuh tahu siapa diriku. Dan lebih dari itu, aku ingin tahu siapa sebenarnya perempuan yang telah menanggung semua kebencian, tanpa sekalipun membuka mulut untuk membela diri. Aku tidak tahu bahwa jawabannya ada lebih dekat dari yang kubayangkan. Dan bahwa saat kebenaran terbuka, bukan hanya hidupku yang akan berubah, tapi seluruh wajah desa ini. Seminggu setelah insiden anak-anak melempar pagar rumah kami, ibu jatuh sakit. Bukan demam biasa, tapi demam yang membuat tubuhnya menggigil bahkan saat selimut membungkus hingga lehernya. Nafasnya berat, dan matanya mulai keruh seperti kaca yang lama tak dibersihkan. Aku memanggil Pak Raji, tetangga satu-satunya yang kadang-kadang mau menolong diam-diam. Ia datang membawa minyak kayu putih dan air jahe, tapi tak berani lama-lama. Ibumu kuat sekali, Lila. Tapi kalau dia terus begini, kamu harus bawa ke rumah sakit. Katanya pelan sambil menghindari tatapanku. Malam itu, saat ibu tertidur karena lelah, aku masuk ke kamarnya diam-diam. Aku hanya ingin mencari obat tambahan, atau selimut lain untuk menghangatkannya. Tapi sesuatu di sudut lemari menarik perhatianku. Sebuah kotak kayu tua, yang dulu pernah kulihat sekilas, namun kali ini tampak terbuka sedikit, seperti mengundangku untuk membongkarnya. Tanganku gemetar saat mengangkat tutupnya. Di dalamnya ada tumpukan kain renda tua, sapu tangan bordir, dan di bawahnya tumpukan kertas-kertas usang. Puluhan, mungkin lebih. Kertas-kertas itu dilipat rapi. Beberapa sudah menguning, lainnya tampak masih baru. Jantungku berdegup keras. Kuberanikan diri membaca satu demi satu. Untukmu, yang pernah menjanjikan dunia padaku. Kini aku hanya butuh pengakuan. Anak kita akan lahir bulan depan. Aku tak meminta kau hadir, hanya jangan biarkan dia hidup dalam hina seperti ibunya. Setiap kata menusukku seperti pisau. Surat-surat ini ditulis oleh ibu, dan semua ditujukan kepada satu orang. Namanya tertulis di amplop paling bawah, Darmawan. Nama yang asing bagiku, tapi yang lebih mengejutkan adalah catatan kecil di sudut kanan. Jalan Sumber Jaya nomor 9, kantor kepala desa. Aku terdiam. Itu alamat Pak Kades. Tanganku bergetar. Tidak mungkin. Aku buru-buru membaca surat yang lebih baru. Tanggalnya hanya selisih 3 tahun lalu. Darmawan, aku tidak akan hidup selamanya. Anak kita sudah besar. Aku mohon, jika aku tak sempat menjelaskan padanya, kau jangan diam. Setidaknya sekali saja dalam hidupmu, bersuara untuk kebenaran. Air mataku menetes sebelum aku sempat menyadarinya. Tangisku tak keluar dengan suara, hanya diam, seperti tangis yang selama ini ibu simpan dalam hidupnya. Kenapa dia tak pernah mengirimkan surat ini? Kenapa dia terus diam, sementara lelaki itu hidup dengan nama baik, rumah besar, dan keluarga yang dianggap sempurna? Keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke kantor desa. Berpura-pura ingin mengurus surat domisili. Aku menunggu sampai Pak Kades keluar sendirian. Begitu dia keluar, aku memanggilnya. Pak Darmawan. Ucapku pelan. Langkahnya terhenti. Ia menoleh. Keningnya berkerut. Kamu anaknya siapa, ya? Anak Bu Rini. Wajahnya seketika berubah. Aku bisa lihat bola matanya yang tadi tenang, kini seperti gelombang air sebelum badai datang. Maaf, saya sibuk, katanya cepat sambil hendak pergi. Tapi aku mengeluarkan surat itu. Ini dari ibu saya. Ia berhenti. Matanya menatap amplop itu. Lama, sebelum akhirnya memalingkan wajah. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu siapa Anda, ucapku. Kali ini dengan suara yang tak bisa kugenggam lagi. Saya tahu Anda ayah saya. Dia menunduk. Nafasnya berat. Lalu ia menarik lengannya pelan dari genggamanku dan melangkah pergi. Tapi aku tahu, sejak hari itu, ia tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Aku pulang dengan dada panas. Hatiku berantakan. Aku tidak tahu harus marah, menangis, atau pasrah. Yang jelas, saat aku sampai rumah, ibu sudah duduk di kursi kayu depan rumah. Wajahnya pucat,
Tapi matanya tajam melihatku memegang kotak surat itu. "Kamu membacanya?" tanyanya, tanpa nada marah atau sedih. Hanya datar. Aku mengangguk. "Ibu kenapa diam selama ini?" tanyaku. "Kenapa ibu rela diperlakukan seperti ini? Kenapa tidak pernah bilang siapa ayahku?" Dia menatapku lama, lalu menunduk dan berkata pelan, "Karena kadang membela diri hanya membuatmu terlihat lebih bersalah." Aku tak bisa berkata-kata. "Ibu tidak menyesal melahirkanku?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia menoleh. Untuk pertama kalinya, matanya basah. "Kamu adalah satu-satunya hal benar yang pernah ibu lakukan dalam hidup ini." Aku menangis. Kali ini keras. Di pangkuannya, di bahunya yang kurus, aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan dalam tangis itu, aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan biarkan ibu pergi dari dunia ini dengan nama yang kotor. Malam itu, aku menyalakan lilin di kamar dan membaca ulang semua suratnya. Salah satunya, ternyata pernah mendapat balasan. Sebuah surat pendek, tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan dengan tinta hitam. "Maafkan aku. Dunia ini terlalu kecil untuk menampung kebenaran yang menyakitkan." Kebusukan. Itu bukan permintaan maaf. Itu pengecut yang berlindung di balik topeng jabatan. Keesokan harinya, aku datang ke rumah kepala desa lagi. Kali ini tidak sendirian. Aku membawa surat-surat itu dan pergi ke balai desa saat ada rapat warga. Awalnya aku ragu. Tapi saat melihat wajah-wajah yang dulu sering mencibir ibuku, rasa takutku berubah jadi tekad. Aku berdiri di depan mimbar kecil, menggenggam selembar surat. "Maaf, saya minta waktunya sebentar," kataku. Orang-orang mulai memperhatikan. Pak Darmawan yang duduk di barisan depan langsung menegang. "Saya anak Bu Rini, perempuan yang kalian benci, yang kalian hina, yang kalian sebut pembawa sial. Tapi hari ini, saya ingin membacakan isi surat dari masa lalu." Suasana hening. Aku membaca surat itu dengan suara lantang, satu persatu. Ada yang mulai bergumam. Ada yang saling pandang. Ada yang menunduk. Aku melihat Pak Darmawan berdiri, hendak memotong. "Cukup, Lila." Tapi aku tak peduli. "Kenapa cukup, Pak? Tak cukupkah ibu saya diam selama 20 tahun? Tak cukupkah dia menanggung aib yang bukan miliknya? Sekarang saya hanya membacakan surat. Surat yang seharusnya Bapak baca 20 tahun lalu." Suara tangis kecil terdengar dari barisan belakang. Seorang ibu tua menutup wajahnya dengan kerudung. Pak Darmawan tampak limbung, duduk kembali, wajahnya tertutup tangan. Aku melanjutkan. "Semua surat ini disimpan ibu saya. Dia tidak pernah kirimkan. Dia simpan, karena dia tahu, tidak semua orang siap menerima kebenaran. Tapi saya, anaknya, hari ini memilih untuk tidak diam seperti dia. Saya bukan ingin menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin kalian tahu, ibu saya bukan perempuan hina. Dia perempuan yang mencintai dengan diam, tapi dibalas dengan kebencian." Suasana ruangan itu seperti dilanda badai sunyi. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang menyela. Tapi tatapan-tatapan itu, untuk pertama kalinya, bukan tatapan benci. Aku pulang hari itu tanpa berkata apa-apa lagi. Dan malam harinya, saat aku mengganti kompres di dahi ibu, dia tersenyum. "Kamu sudah membaca semuanya, ya?" Aku mengangguk. "Kamu sudah tahu siapa dia?" "Sudah." "Dan kamu masih berdiri di sini, merawat ibu?" Aku menatapnya, mencoba tersenyum walau dadaku sesak. Ibu satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan aku. Kenapa aku harus pergi? Ia memejamkan mata. Nafasnya berat. Tapi aku tahu, kali ini bukan karena demam, tapi karena kelegaan. Dan mungkin juga, karena waktunya tak lama lagi. Malam itu, angin seperti berembus lebih keras dari biasanya. Jendela bergetar pelan, dan langit tampak menggantung muram di atas rumah kami. Aku duduk di lantai dekat ranjang ibu, sambil terus menggenggam tangannya. Hangatnya mulai hilang, pelan-pelan.
Tapi sesekali ia masih membuka mata dan menatapku, seolah memastikan aku belum pergi, seolah meminta satu hal lagi sebelum segalanya berakhir. Pagi harinya, aku bangun karena ketukan di pintu. Suara itu ragu-ragu, seperti orang yang berdiri terlalu lama tanpa tahu harus pergi atau menunggu. Saat kubuka, aku mendapati sosok yang tak pernah kuduga akan berdiri di depan rumah kami. Pak Darmawan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan mata merahnya jelas belum tidur semalaman. Ia berdiri seperti orang tersesat yang mendadak menemukan jalan pulang tapi tak tahu harus berkata apa. "Apa? Boleh saya bicara dengan ibumu?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Nafasku tertahan. Aku ingin menutup pintu dan membiarkannya merasakan apa yang selama ini ibu rasakan. Dihalau, ditolak, dijadikan aib yang tak layak masuk rumah orang. Tapi ada sesuatu dalam suaranya. Nada patah. Nada yang tak bisa dibuat-buat. Akhirnya, aku menyingkir pelan dan membiarkannya masuk. Langkahnya pelan saat menapaki ruang tamu. Ia duduk di kursi tua di dekat dinding, sementara aku masuk ke kamar dan berkata pelan di telinga ibu. "Ada tamu. Orang yang ibu tulis dalam surat." Mata ibu terbuka perlahan. Ia tidak bertanya siapa. Ia hanya berbisik. "Bantu ibu duduk." Kupapah tubuhnya ke ruang depan. Dan saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tak ada kata pertama. Tak ada panggilan nama. Pak Darmawan berdiri pelan. Tangannya menggenggam topi di dada. Dan wajahnya bergetar. "Rin." Ibu menunduk. Tak menjawab. "Aku datang. Bukan untuk pembenaran. Aku datang karena aku tahu aku pengecut. Aku tahu selama ini aku salah. Tapi aku tidak bisa menanggung ini lebih lama." Ia terduduk kembali. Wajahnya terkubur di telapak tangan. "Maaf, terlalu telat, ya." Ibu hanya diam. Tapi aku melihat air matanya menetes, jatuh ke pangkuannya. Air mata yang bukan dari benci, tapi luka yang terlalu lama disimpan. "Kenapa kamu datang sekarang?" tanyanya lirih. "Aku takut kehilangan segalanya. Jabatan, istriku, nama keluargaku," jawab Pak Darmawan pelan. "Tapi lebih dari itu, aku takut melihatmu hancur karena aku." "Kau tak hanya hancurkan aku. Kau hancurkan anak kita juga," ucap ibu. Kali ini suaranya sedikit lebih tegas. "Apa kau tahu dia tak pernah punya teman? Tak pernah diundang ulang tahun? Tak pernah tahu rasanya dipeluk ayahnya?" Ia menoleh padaku. Matanya memerah. "Lila, aku menegakkan punggung. Saya tidak butuh permintaan maaf, Pak. Saya butuh kejujuran." Ia menunduk. Ibu melanjutkan, "Kalau kau benar-benar ingin memperbaiki semuanya, jangan bicara di sini. Bicara di tempat yang sama saat kau biarkan semua orang menginjak namaku." Pak Darmawan menatap ibu, lalu menatapku. "Maksudmu, di depan warga?" Ibu mengangguk. "Bicara di sana. Kalau tidak, jangan bicara sama sekali." Ia terdiam lama, lalu bangkit dan pamit dengan wajah yang tampak lebih tua 10 tahun dari terakhir kulihat. Hari demi hari berlalu. Ibu makin lemah. Ia tak lagi bisa duduk lama. Bahkan menelan air pun butuh waktu. Tapi ada sinar kecil di matanya setiap kali aku memeluknya. Seolah hidupnya tidak sia-sia. Seolah diamnya selama ini akhirnya menemukan suara. Suatu sore, kabar mengejutkan datang. Pak Darmawan menyebarkan undangan rapat warga luar biasa. Isinya, permohonan maaf dan pengakuan dari Kepala Desa Darmawan di Balai Desa, terbuka untuk umum. Desa heboh. Ada yang menyangka dia akan mundur. Ada yang menduga dia sakit parah dan ingin minta maaf. Tapi tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari di mana wajah desa kami tak akan pernah sama lagi. Aku datang membawa ibu dengan becak motor. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum. "Akhirnya," katanya pelan, "dunia ini tak selalu adil. Tapi kamu bisa memaksanya melihat." Di balai desa, warga sudah ramai. Bahkan orang-orang yang dulu paling keras mencaci ibu, kini duduk tenang.
Pak Darmawan naik ke podium. Napasnya terdengar di mikrofon. Tangannya gemetar saat meraih kertas dari saku bajunya. "Saya minta maaf," katanya. Satu kalimat itu seperti ledakan senyap di ruangan. "Saya minta maaf, bukan karena saya takut, tapi karena saya terlalu lama diam." Ia berhenti sebentar. 20 tahun lalu, saya mencintai seorang perempuan. Namanya Rini. Kami menikah diam-diam. Kami punya anak. Tapi saya meninggalkannya. Bukan karena dia salah. Tapi karena saya takut. Saya takut kehilangan semua hal yang saya bangun. Karir, reputasi, nama baik. Ia menoleh padaku. Lalu pada ibu. Saya salah. Dan hari ini saya ingin mengakui bahwa Lila adalah anak saya. Anak yang lahir dari cinta. Anak yang seharusnya saya jaga. Tapi saya gagal. Suara gemuruh mulai terdengar. Ada yang kaget. Ada yang menunduk. Tapi tak ada yang tertawa. Tak ada yang mencemooh. Saya tahu. Maaf, saya tak akan menghapus luka. Tapi ini langkah pertama. Untuk saya. Untuk anak saya. Untuk perempuan yang selama ini diperlakukan tak adil oleh desa ini. Lalu ia mundur. Dan suasana hening sejenak sebelum satu suara berbisik pelan. "Astagfirullah." Aku menatap ibu. Di pipinya ada air mata. Tapi senyumnya tenang. Senyum seorang pejuang yang akhirnya melihat kebenaran berdiri di tempat yang tepat. Kami pulang tanpa kata-kata. Sepanjang jalan, aku menggenggam tangannya. Aku tahu, hari itu bukan hanya milik kami. Tapi milik semua perempuan yang pernah dibungkam oleh dunia. Malamnya, ibu tertidur lebih cepat. Nafasnya perlahan. Matanya tak lagi terbuka. Tapi wajahnya seolah baru saja merdeka dari perang panjang yang tak pernah adil. Dan di kamar itu, dalam sunyi yang pekat, aku bersumpah dalam hati, aku akan teruskan kisah ini. Aku akan jaga nama ibu, bukan sebagai perempuan yang dibenci, tapi sebagai perempuan yang mencintai dengan diam, dan memperjuangkan dengan tenang. 3 hari setelah pengakuan itu, ibu pergi. Ia pergi dalam tidur. Tanpa suara. Tanpa pamit. Hanya tangan kirinya yang masih menggenggam ujung selimut. Dan senyum lembut yang tidak pernah kulihat selama hidupnya. Aku menatap wajahnya lama. Tidak menangis. Tidak menjerit. Hanya diam. Karena aku tahu, air mataku tidak cukup untuk mewakili betapa panjang luka yang ia telan sendirian. Tapi bahkan dalam kematiannya, ibu masih menyisakan kejutan. Pagi itu, saat aku sibuk mengurus kain kafan dan memanggil Bu Lurah untuk membantu memandikan jenazah, seorang pemuda datang membawa sebuah map coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai staf notaris dari kota. "Apakah ini rumah almarhumah Rini?" tanyanya. Aku mengangguk. Bingung. Beliau beberapa bulan lalu membuat surat wasiat. Dan saya diminta menyerahkannya langsung kepada putrinya, jika beliau telah tiada. Aku terdiam. Di dalam map itu ada 2 lembar kertas. Yang pertama berisi surat tulisan tangan ibu. Isinya sederhana, tapi menghantamku dari dalam. "Lila, kalau kamu membaca ini, berarti ibu sudah pergi. Tapi ibu ingin kamu tahu satu hal terakhir. Kamu bukan anak yang lahir dari kesalahan. Kamu lahir dari keberanian. Keberanian ibu mencintai dan mempertahankanmu di saat dunia meminta untuk membuangmu." Tanganku gemetar saat membaca. Kamu bukan anak haram, Lila. Kamu adalah anak sah dari pernikahan yang diam. Dan walau pernikahan itu dikubur, keberadaanmu tidak akan pernah ibu sesali. Kamu bukan aib. Kamu warisan paling berharga dari perjalanan ibu. Aku menutup surat itu dengan air mata yang mulai jatuh deras. Lembar kedua adalah salinan buku nikah. Nama ibu dan nama Darmawan. Tertulis jelas. Pernikahan resmi yang dicatatkan di kota, jauh dari desa, dan rupanya sengaja disimpan rapat oleh keduanya. Satu lagi bukti bahwa ibu tidak pernah berdusta. Berita tentang wafatnya ibu menyebar cepat. Tapi tidak seperti yang kubayangkan. Rumah kami tidak sepi. Satu persatu warga berdatangan. Ada yang membawa bunga. Ada yang membawa makanan.
Tapi sebagian besar hanya datang, duduk, dan diam. Aku tahu mereka datang bukan karena kasihan, tapi karena rasa bersalah. Bu Lurah mendekatiku, menggenggam tanganku erat. Lila, kami salah. Kami semua salah. Dulu kami ikut-ikutan mencaci karena tak tahu. Karena mudah percaya omongan, bukan kebenaran. Maafkan kami. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, maaf tak bisa menghapus luka. Hanya bisa menambalnya sedikit demi sedikit. Pemakaman ibu berlangsung diiringi hujan rintik. Awan seakan tahu bahwa dunia sedang kehilangan sosok yang selama ini dibungkam oleh waktu. Saat tanah terakhir menutupi tubuh ibu, aku berdiri di hadapan nisan sederhana itu dan berbisik pelan. Ibu, mereka datang hari ini, bukan untuk mencemooh, tapi untuk menghormati. Beberapa hari setelah itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak mudah, meminta Balai Desa mencatatkan namaku secara resmi sebagai anak dari Darmawan dan Rini. Aku membawa salinan buku nikah, surat wasiat, dan saksi dari kota. Tapi proses itu tidak berjalan lancar. Maaf, Lila, kata petugas catatan sipil. Kami perlu tanda tangan dari ayah kandungmu langsung untuk proses pencatatan ulang ini. Tentu saja. Langkahku menuju rumah Pak Darmawan terasa berat. Aku tak tahu apa dia akan mau membantu. Aku tak tahu apakah pengakuannya tempo hari benar-benar diikuti dengan niat memperbaiki. Tapi saat pintu rumahnya terbuka, aku melihatnya duduk sendirian di ruang tamu. Rumah besar itu tampak sunyi. Istrinya, perempuan yang dulu sering terlihat anggun di acara-acara desa, telah pergi. Kabarnya, ia pindah ke rumah anaknya di kota sejak kabar pengakuan itu merebak. Aku sudah menunggumu, katanya pelan. Aku duduk di seberangnya, membuka map, menunjukkan dokumen. Saya ingin namaku tercatat sebagai anak dari pernikahan itu. Ia menatap kertas-kertas itu, lalu mengangguk. Sudah seharusnya begitu, katanya. Sudah terlalu lama aku jadi bayangan di hidupmu. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen-dokumen itu, lalu menatapku dalam-dalam. Kamu tak perlu memaafkan aku. Tapi kalau kamu mau, izinkan aku menebus, meski sedikit. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu bisa benar-benar memaafkannya atau tidak. Tapi setidaknya, ia kini menatapku, dan tidak lagi membuang muka seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, statusku resmi tercatat sebagai anak dari Darmawan dan Rini. Nama ibu akhirnya mendapat tempat di dokumen negara yang selama ini menyangkal keberadaannya sebagai istri sah. Dan aku berdiri tegak bukan lagi sebagai anak haram yang dibisikkan orang-orang di belakang, tapi sebagai anak dari perempuan yang berjuang diam-diam untuk cinta yang tak pernah ia bicarakan. Sejak saat itu, hidupku berubah. Tidak mudah, tapi pelan-pelan, orang mulai menyapa. Anak-anak tetangga tak lagi takut bermain di depan rumah. Dan paling mengharukan, setiap malam Jumat, beberapa warga datang ke makam ibu, menaruh bunga, berdoa. Mungkin itu bukan bentuk penghormatan yang ia harapkan semasa hidup, tapi setidaknya, setelah kematian, ibu tidak lagi sendiri. Dan aku memilih tetap tinggal di rumah kecil peninggalan ibu. Rumah itu kini terasa hangat. Karena aku tahu, meski ibuku telah tiada, semangatnya, keberaniannya, dan cintanya tetap hidup di setiap sudut rumah. Di bantal yang ia jahit, di dinding yang ia lukis dengan tangan sendiri, dan di dalam hatiku, yang kini tak lagi takut melangkah. Aku bukan anak haram. Aku anak dari seorang pejuang. Dan kisahku baru dimulai. Setiap Jumat sore, aku berjalan kaki menuju pemakaman di ujung desa, membawa bunga melati dan mawar yang kupetik dari halaman rumah kecil kami. Dulu, tak ada satupun yang peduli pada tanah kecil di pojok pekuburan itu. Tak ada batu nisan yang berdiri tegak, tak ada karangan bunga, tak ada doa yang terdengar. Tapi kini, setiap aku datang, aku melihat sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. 3 nisan di kanan dan kiri makam ibu selalu bersih. Ada tanda bahwa orang-orang mulai peduli. Di sisi batu nisan ibu, selalu ada bunga yang bukan dariku. Entah siapa yang menaruhnya.
Tapi diam-diam aku tahu, mereka mulai datang. Datang dalam diam, seperti ibu mencintai dalam diam. Hari itu, saat aku bersimpuh di makam ibu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh. Seorang perempuan parubaya berdiri di belakangku. Wajahnya ku kenal. Ia dulu sering memalingkan muka kalau berpapasan denganku di jalan desa. Dulu, anak-anaknya yang melempar pagar rumahku. Ia tersenyum ragu, lalu meletakkan setangkai bunga sedap malam di atas nisan ibu. Tangannya bergetar. Maafkan saya, Lila. Dulu saya ikut menghina ibumu. Saya ikut membakar luka yang tak saya pahami. Aku tak menjawab, tapi aku mengangguk. Dan dalam diam itu, entah kenapa, aku merasa ibu sedang memelukku dari balik tanah yang dingin ini. Setelah perempuan itu pergi, aku duduk lebih lama, menatap langit yang mulai berubah warna. Awan-awan oranye bergulung perlahan, seperti waktu yang terus bergerak. Tapi aku belum siap pulang. Aku memejamkan mata, mengingat semua yang telah terjadi. Dari ejekan yang kutelan sejak kecil, surat-surat yang akhirnya kubaca, pengakuan di balai desa, sampai surat wasiat yang ibu titipkan agar aku tahu, aku tidak pernah lahir sebagai dosa. Dan kini, aku adalah saksi bahwa kebenaran, sepelan apapun, akan sampai juga pada tempatnya. Beberapa minggu kemudian, aku diundang menghadiri rapat desa yang cukup besar. Katanya, ada agenda penting yang akan diumumkan. Aku nyaris tak ingin datang. Tapi ada rasa penasaran yang tak bisa kutolak. Balai desa penuh. Warga berdatangan dengan wajah serius. Di ujung ruangan, Pak Darmawan berdiri. Tidak dengan wajah angkuhnya yang dulu. Kini ia tampak kurus, lebih tua, lebih tenang. Ia menatapku sejenak, lalu memulai rapat. Saya ingin mengajukan satu usulan. Dan ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah desa kita. Tapi saya yakin ini penting. Ia menunjuk ke layar kecil di samping mimbar. Muncullah sketsa taman kecil, dengan batu nisan bertuliskan, Taman Ibu. Di bawahnya, tercetak nama, Rini, perempuan yang berdiri dalam diam. Suasana balai desa senyap. Tak ada satupun yang bicara. Hanya suara detak jam dinding dan napas yang tertahan. Saya mengusulkan agar pemakaman di ujung desa dijadikan taman kecil. Bukan untuk mengganti sejarah, tapi untuk mengingatkan kita bahwa pernah ada perempuan yang diamnya menyelamatkan banyak hal. Kita jadikan tempat itu bukan sekadar kubur, tapi tempat berziarah pada kebenaran yang dulu kita abaikan. Beberapa warga mulai mengangguk pelan. Bahkan Bu RT yang dulu sangat membenci ibu, kini menunduk dan mengusap matanya. Rapat itu ditutup tanpa perdebatan. Dan usulan itu diterima dengan suara bulat. Sebulan kemudian, pemakaman kecil itu berubah. Rumput liar dibersihkan. Pohon-pohon bunga ditanam. Sebuah bangku kayu diletakkan di bawah pohon beringin tua. Dan di tengahnya, berdiri batu nisan ibu yang kini berukir rapi. Diapit dua lampu kecil yang menyala di malam hari. Orang-orang mulai datang. Tidak hanya untuk ziarah, tapi juga untuk duduk diam. Merenung. Membaca tulisan di nisan ibu. Anak-anak muda yang dulu tak tahu siapa itu Rini, kini menatap nisan itu dengan rasa penasaran dan hormat. Suatu hari, seorang jurnalis datang dari kota. Ia mendengar tentang taman ibu, dan ingin menulis artikel tentangnya. Aku tak tahu harus bangga atau sedih, karena nama ibu baru dihargai setelah kepergiannya. Tapi saat artikel itu terbit, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, suara ibu bergema juga, melalui kisah yang dulu dibungkam. Judulnya sederhana, ia tak pernah membela diri, tapi namanya kini dikenang. Pak Darmawan akhirnya pensiun dari jabatan kepala desa. Ia kini lebih banyak tinggal di rumah, menanam bunga, dan kadang datang ke makam ibu di sore hari. Tidak sebagai pejabat, tapi sebagai laki-laki yang akhirnya berani menatap kesalahan sendiri. Suatu malam, ia datang ke rumahku, membawa sepiring kue dan secari kertas. Aku menulis ini untuk ibumu, katanya. Aku membacanya. Tulisannya sederhana. Isinya tentang malam pertama mereka menikah diam-diam,
Tentang bagaimana ibu tertawa saat listrik mati di hotel murah mereka, dan tentang janji yang tak pernah sempat ia tepati. Janji untuk membangun rumah kecil dan hidup sederhana, tapi bahagia. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tapi malam itu, aku menyalakan lilin, meletakkan surat itu di atas meja altar kecil tempat foto ibu berdiri. Dan aku berkata pelan, "Ibu, mereka akhirnya mendengar suaramu." Aku menatap langit, berharap bisa melihat wajah ibu di antara bintang-bintang. Tapi yang kulihat hanya klip kecil, seperti cahaya lilin yang jauh. Dan aku tahu, di sanalah ia kini. Tak lagi dibenci, tak lagi sendiri. Kini, setiap kali aku melewati taman itu, aku tak merasa kehilangan. Justru di sanalah aku merasa paling dekat dengannya. Di bawah langit, di antara bunga-bunga yang mekar, dan di antara doa-doa yang tak lagi mengandung umpatan, tapi penghormatan. Dan saat anak-anak desa bertanya padaku siapa itu Rini, aku akan duduk dan bercerita bahwa dia adalah ibuku, bahwa dia adalah perempuan yang kalian semua benci, tapi juga perempuan yang akhirnya kalian hormati, dan bahwa dia tidak pernah kalah. Karena meski tubuhnya terkubur, suaranya kini tumbuh menjadi bunga-bunga yang tak akan pernah layu.